Meski Electoral College telah memberikan suara untuk kemenangan Joe Biden pada 14 Desember lalu dengan hasil telak sebanyak 306 suara dan Donald Trump hanya mendapat 232 suara, bukan berarti capres dari Partai Demokrat itu bakal dilantik jadi Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2021. Jangan salah, Presiden Trump masih memiliki kartu truf untuk mengalahkan Biden. Masih ada waktu sebulan bagi Trump untuk menyiapkan jurus pamungkas meng-KO capres dukungan globalis dan Partai Komunis Tiongkok ini. Opsi tuntutan hukum masih terbuka lebar untuk membuktikan berbagai kecurangan pemilu AS yang melibatkan banyak pihak, dari mulai Partai Demokrat, CIA, media arus utama, pemilik media sosial, para taipan globalis, hingga PKT dan negara lain. Pengacara Presiden Trump, Jenna Ellis, memastikan tim hukumnya akan terus menggugat hasil pemilu bahkan setelah Kongres menghitung dan memvalidasi suara Electoral College. Sejumlah negara bagian yang menjadi medan pertempuran utama seperti Michigan, Georgia, Arizona, dan negara bagian lainnya mulai menyiapkan langkah di badan legislatif negara bagian mereka. Begitu juga keyakinan pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani, yang memimpin upaya kampanyenya untuk menantang hasil pemilu yang curang. Giuliani memastikan bahwa hasil pemilu belum final. "Kami belum selesai, percayalah padaku," ujar Giuliani. Gugatan kecurangan pemilu yang diajukan oleh Jaksa Agung Texas, Ken Paxton, terhadap 4 negara bagian utama seperti di Georgia, Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin memang ditolak Mahkamah Agung. Namun Giuliani meyakinkan kasus gugatan terhadap 4 negara bagian di Texas pada 11 Desember lalu itu tidak ditolak berdasarkan alasannya. Kasus tersebut ditolak dengan status kedudukan hukumnya. Texas tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut negara bagian lain atas perubahan yang mereka buat pada prosedur pemungutan suara di tengah pandemi. Jadi jawabannya adalah Presiden dan beberapa pemilih telah membawa kasus hukum itu ke pengadilan distrik dengan menggugat beberapa fakta yang sama di mana akan ada kedudukan hukumnya. Bagi Trump, jumlah suaranya yang dicuri atau dialihkan ke Biden oleh pejabat pemilu di 4 negara bagian itu selisihnya cukup besar. Menurut Trump, jika digabungkan, itu dapat memiliki cukup suara dari Electoral College untuk mengubah hasil pemilu. Jadi jika pengadilan distrik di 4 negara bagian yang merupakan medan pertempuran itu berhasil dimenangkan, Trump ada kesempatan mengalahkan Biden. Sudah pasti, tim hukum Trump akan bertarung secara maksimal demi terwujudnya pemilu AS yang jujur, adil, dan berintegritas. Setiap suara yang sah harus dihitung, tidak boleh ada suara yang dicuri atau dipindahkan ke calon lain. Mereka tetap melanjutkan gugatan hukum dengan bukti-bukti yang lebih meyakinkan di pengadilan. Saat ini, hasil proses pemungutan suara sudah dikirim ke Washington DC dan secara formal akan dihitung dalam sidang gabungan Kongres pada 6 Januari 2021 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Mike Pence. Namun beberapa anggota Kongres dari Partai Republik pastikan akan menolak suara electoral vote untuk negara bagian utama. Kubu Trump sangat mungkin mengadakan proses electoral vote tandingan dengan serangkaian suara alternatif yang secara kredibel membuktikan sang Presiden Trump sebagai pemenang sebenarnya. Perhitungan baru electoral vote dan penolakan sebagian anggota Kongres di negara bagian yang menjadi medan pertempuran utama akan membuka jalan bagi Trump untuk membalikkan keadaan hasil pemilu AS. Bisa jadi akhirnya Kongres akan membatalkan hasil pemilihan. Ini adalah realitas yang mungkin terjadi dalam pemilu AS. Kemungkinan lainnya, jika kubu Trump berhasil membuktikan tuduhan kecurangan pemilu di sejumlah negara bagian, dispute seperti Nevada, Arizona, Michigan, dan sebagainya, serta pengadilan di beberapa distrik memutuskan telah terjadi pelanggaran konstitusi dan undang-undang dalam pemilu AS, Partai Demokrat akan selesai di negara bagian tersebut. Apalagi DPRD di 7 negara bagian utama tersebut dikuasai Partai Republik semua. Kalau electoral vote dinyatakan cacat hukum berdasarkan artikel 1 dan 2 Amandemen 12 Amerika Serikat, maka Trump memainkan SCOTUS yang merupakan Supreme Court yang akan menentukan keputusan hasil pemilu AS. Dan kita tahu SCOTUS didominasi Partai Republik. Inilah kartu truf Trump, inilah senjata pamungkasnya. Ia sangat mungkin akan memilih jalur yang patriotik nasionalis. Trump pasti menang. Demokrasi Amerika kembali ditegakkan.